Mitra UKM, bila Anda berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, hal pertama yang terlintas di pikiran Anda pastinya makanan khasnya yang berupa gudeg. Banyak orang juga selalu melekatkan kota gudeg ini dengan sejarah dan juga budayanya yang memang sangat kental terasa, apalagi bila kita singgah ke salah satu kota tua yang bernama Kota Gede. Jika berbicara mengenai makanan khas Kota Gede, kebanyakan orang pasti akan menyebutkan kipo dan juga yangko. Akan tetapi, bila Anda menelisik lebih jauh lagi atau kembali ke zaman kerajaan Mataram Islam, Anda pasti akan menemukan makanan khas satu ini yang unik, menarik, dan memiliki cita rasa yang begitu khas. Ya, roti kembang waru yang merupakan makanan tradisional khas kota Bumi Istimewa Kota Gede yang kian langka di era modern saat ini. Bila dahulu roti kembang waru banyak dijual di wilayah Kota Gede dan sekitarnya, kini roti tradisional ini sangat sulit ditemui. Namun di tangan dingin kedua sosok inilah roti kembang waru mulai dilestarikan. Ya, adalah basis Hargito dan juga Sogidah, sepasang suami istri yang telah menggeluti usaha pembuatan roti kembang waru sejak tahun 1984. Selamat datang di tempat roti kembang waru Pak Bas atau Bu Gita. Mitra UKM, sebagian besar dari Anda pasti akan kesulitan menjumpai jajanan khas Yogyakarta satu ini. Ya, benar saja, keberadaan jajanan roti kembang waru pastinya tidak sembarang kita jumpai di banyak tempat. Kurangnya rasa ingin melestarikan peninggalan zaman kerajaan Mataram Islam dahulu terkadang menjadi alasan tersendiri selain himpitan alasan ekonomi. Namun, di usianya yang tak lagi muda, Pak Bas dan Bu Gita, begitu sapaan akrabnya, selalu berjuang untuk melestarikan budaya Yogyakarta, salah satunya dengan membuat makanan khasnya. Memiliki cita rasa yang begitu manis dengan bentuknya yang unik, menyerupai sebuah bunga, roti kembang waru rutin mereka produksi demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun, tidak hanya dari sisi ekonomi saja yang mereka cari, mereka pun memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan budaya Yogyakarta melalui pembuatan makanan khasnya. Berawal pada tahun 1983, kala itu Bu Gita yang masih berusia muda memiliki semangat yang tinggi untuk membuat suatu usaha guna memajukan perekonomian masyarakat sekitarnya. Usaha yang ia pilih tentunya usaha yang sangat mudah dibuat dengan produk yang sudah terbilang langka. Alhasil, Bu Gita bersama 7 wanita lainnya memutuskan untuk membuat usaha roti kembang waru. Hampir 1 tahun Gita dan 7 wanita lainnya menekuni usaha ini. Namun satu persatu para anggotanya mulai mengundurkan diri dengan alasan menyita waktu mereka bersama keluarga, sehingga urusan rumah tangga banyak yang terbengkalai. Akhirnya hanya tersisa Bu Gita yang tetap konsisten setia menekuni bisnisnya hingga saat ini. Memasuki tahun 1984, pesanan semakin banyak yang menghampiri usaha roti kembang waru yang Bu Gita geluti ini. Roti yang hampir sebagian besar digunakan untuk prosesi upacara seperti upacara keagamaan serta upacara pernikahan ini laris di pasaran, apalagi dengan pembuatnya yang hanya Bu Gita saja. Merasa khawatir dengan kondisi kesehatan Bu Gita, akhirnya Pak Bas pun mulai turun tangan membantu usaha yang istrinya rintis ini. Basis Hargito yang kala itu masih eksis aktif berkesenian serandul pun turut membantu usaha istrinya yang semakin kebanjiran pesanan. Sejak saat itulah usaha roti kembang waru yang mereka rintis semakin dikenal banyak oleh masyarakat. Pada tahun 1984 pula lah roti kembang waru dengan merek dagang Pak Bas Bu Gita secara resmi diluncurkan. Kita membuat roti itu semenjak tahun 1983. Itu suatu kelompok, yang buat kelompok ibunya istri saya. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah itu kan namanya ngeroti itu pada waktu dulu masih dianggap
agak sukar karena tidak ada waktu untuk ngasuh, sehingga yang punya suami itu enggak kuat toh, enggak kuat. Sehingga mereka menyalahkan diri, aku lihat nang kelompok wis gawe dhewe. Kemudian istri saya sebetulnya malah senang toh, kemudian pulang dari kelompok itu pulang, kemudian mulai membuat di rumah. Terus sampai sekarang, nah sampai sekarang kan saya ikut membantu ibu buat roti kembang wara itu. Mitra UKM, jajanan khas daerah lokal kini mulai sulit ditemui. Selain pembuatnya yang semakin sedikit, tingkat pemasarannya pun semakin terbatas. Padahal, peminat jajanan lokal ini masih cukup banyak, apalagi untuk sebagian orang yang ingin bernostalgia kembali mencicipi makanan khas Kota Gede yang satu ini. Sayangnya, serbuan jajanan asing serta kontemporer membuat pasar makanan lokal semakin terdesak, terutama untuk makanan unik yang satu ini. Ya, roti kembang waru. Keberadaannya yang semakin langka membuat roti kembang waru kurang begitu dikenal oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat era tahun 2000-an. Padahal, roti yang mirip dengan roti bulu basa ini di eranya menjadi primadona tersendiri bagi para peminatnya. Apalagi di zaman kerajaan Mataram Islam dahulu, roti kembang waru merupakan camilan elit yang dipersembahkan bagi para raja. Akan tetapi, seiring berjalannya sang waktu, makanan ini menjadi makanan yang merakyat, lantaran pembuatannya yang mudah dan tidak membutuhkan alat, bahan, serta keahlian khusus. Berlokasi di Desa Bumen Kota Gede 3, nomor 452, RT 23 RW 6, Kota Gede Kota Yogyakarta, kediaman Pak Bas dan juga Bu Gida sebagai salah satu pembuat roti kembang waru ini berada. Di kediamannya ini pula lah setiap harinya ratusan roti kembang waru diproduksi. Memiliki tampilan dapur yang unik, yaitu dengan konsep terbuka, sehingga banyak wisatawan dapat melihat proses dari pembuatan roti kembang waru, semakin menambah keistimewaan dari roti kembang waru bermerek dagang Pak Bas Bu Gida. Di usianya yang memasuki angka 72 tahun bagi Pak Bas dan 64 tahun bagi Bu Gida, usaha yang mereka tekuni selama 32 tahun ini mereka lakukan sendiri. Tidak memperkerjakan seorang karyawan pun tidak menjadi permasalahan bagi sepasang suami istri tersebut dalam menjalankan usahanya. Dari proses pemesanan bahan baku hingga pemasaran, mereka berdua lakukan sendiri. Tak ingin merepotkan orang lain di usia senjanya menjadi alasan tersendiri bagi Pak Bas dan juga Bu Gida dalam melakoni bisnisnya ini. Tetap mempertahankan keaslian resep dari leluhurnya, kenikmatan cita rasa dari roti kembang waru pun masih sangat terjaga. Jika pada zaman kerajaan Mataram Islam dahulu, roti kembang waru terbuat dari tepung ketan, namun setelah mengenal adanya tepung terigu, roti kembang waru pun dibuat dengan bahan utama berupa tepung terigu. Bahan lainnya dibutuhkan adalah telur, gula pasir, vanila, soda kue, dan sedikit garam. Untuk menambah cita rasa khas dari roti kembang warunya, serta digunakan untuk memperkental adonan, Pak Bas dan juga Bu Gida menambahkan susu kental manis dengan varian rasa vanila. Sepasang suami istri ini pun masih menjaga ketradisionalan pembuatan roti kembang waru yang mereka produksi. Masih menggunakan oven arang serta alat kocok yang masih manual merupakan cara mereka berdua untuk mempertahankan keistimewaan dari cita rasa roti kembang waru. Untuk membuat roti kembang waru, Pak Bas dan juga Bu Gida membutuhkan 1 kg telur, 6 ons gula pasir, setengah kilogram tepung terigu, vanili, soda kue, sedikit garam, dan beberapa sendok susu kental manis rasa vanila. Cara membuatnya yakni pecahkan 1 kg telur, lalu kocok dengan alat pengocok manual hingga berbuih dan meninggi. Lalu campurkan gula pasir, tepung terigu, vanili, soda kue, sedikit garam, dan beberapa sendok susu kental manis, kemudian aduk hingga merata.
Setelah itu adonan roti kembang waru dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk kembang waru yang telah diolesi mentega terlebih dahulu. Cetakan yang telah terisi oleh adonan lalu dimasukkan ke dalam oven tradisional dengan suhu sekitar 100 hingga 150 derajat Celcius hingga adonan mengembang. Alunan lagu gending Jawa dan campur sari yang keluar dari radio butut selalu setia menemani tangan renta Bu Gida saat membolak-balikan arang agar panas tungku oven tetap terjaga dan roti kembang waru yang dimasaknya tidak gosong. Dibutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk setiap adonan dinyatakan matang. Setelah matang, roti kembang waru diolesi kembali dengan mentega agar warnanya lebih mengkilap dan lebih menggugah selera makan. Terakhir, untuk lebih mempercantik tampilan, Bu Gidah mengemasnya dengan plastik transparan. Bahan pokok adalah pertama telur lehor itu ya, kemudian gula pasir, kemudian tepung terigu, ditambah dengan bumbu-bumbu, misalnya itu vanili, kemudian diberi pengembang itu namanya permipan, kemudian sedikit soda kue, vanili tadi sudah ya, kemudian ditambah garam sedikit karena kalau tidak pakai garam kan rasanya kembung tuh. Tapi pada waktu dulu Mataram dulu itu bahan bakunya bukannya terigu tapi tepung ketan dan belum ada import barang-barang gitu. Sekarang sudah pakai gandum atau terigu.